Gurindam Kalbu, karya Winda Harniati. Jika hidup tidak berbudi, diri hina orang tak sudi berbuat baik. Jangan berpada hidup selama orang pun suka berbuat jahat. Jangan lakukan, hilang amanah, orang pun enggan. Jujur itu pemagar diri, kemana pergi orang mencari. Kalau hidup hendak selamat, berbuat baik, jangan diumpat. Kalau diri dengki hianat, kawan menjauh, enggan mendekat. Sifat jujur engkau lakukan, niscaya engkau disayang kawan. Jika engkau berbuat jahat sepanjang masa, orang kan ingat. Berbuat baik jangan diingat, supaya mendapat pahala akhirat. Baik, mungkin itu saja persembahan dari saya. Gurindam Kalbu karangan saya, Winda dari sini.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibunda kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan menadahkan tangan dan menundukkan kepala, kami berharap redha kepadamu ya Arhamar Rahimin. Berkahi acara kami pada hari ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tu'dhina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kadip SMA Bapak Pamijan. Kemudian yang kami hormati Ibu dari Migas, maaf saya kurang tahu namanya, seterusnya perwakilan ataupun manajemen dari Pertamina Hulu Rokan, seterusnya yang kami hormati Direktur Siami Architect and Science Bandung, Ibu Dr. Indrawati beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang hadir bersama-sama kita hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Kakanda Jus Manidar yang senantiasa sering setia menemani Ibu Aina. Seterusnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota atau yang mewakili, teman-teman observer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, kemudian Bengkalis, dan kami sendiri dari Siak. Bapak Ibu Kepala Sekolah, teristimewa tuan rumah Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru beserta seluruh majelis guru SMA Negeri 1 Pekanbaru, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru beserta pembelajaran STEM yang berada di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan, hadirin undangan cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami sebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari Sabtu pergi bertamasya, duduk di tepi sungai di Rokan Hilir. Tidak kuduga dan tidak kurasa hari ini pembelajaran STEM akan berakhir. Pertama sekali saya menyampaikan salam dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, pada khususnya
manajemen Pertamina Hulu Rokan dan teman-teman dari Siam Architect. Karena pada kesempatan yang bersamaan beliau ada kegiatan lain, untuk itu beliau percayakan kepada kami untuk mewakili sekaligus sebagai observer kegiatan yang sudah kita laksanakan lebih kurang hampir 1 tahun ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman observer, menyampaikan kesan-pesan dan sekaligus harapan. Tadi malam saya diinformasikan oleh teman-teman dari Siamio untuk menyampaikan kesan-pesan ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa mewakili dari teman-teman semuanya, baik seluruh observer ataupun peserta kegiatan pembelajaran STEM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita flashback kembali pada bulan Juli, tepatnya 19 Juli tahun 2022, kami diundang oleh Pertamina Hulu Rokan dan teman-teman dari Sikis untuk sebuah kegiatan yang namanya FGD, Forum Group Discussion, tentang peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dalam pembelajaran STEM. Ketika itu apa yang ada di benak kami, khusus saya pribadi, STEM ini maksudnya apa? Kok ada SD-nya, kok ada SMP-nya? Ya, kita browsing, STEM ini ternyata Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, ketika itu ada beberapa teman-teman juga menanyakan, Bu, ketika itu ada Bu Indra, Bu Popi yang menyampaikan sebagai narasumbernya, kok di SD juga ada STEM, SMP juga ada STEM, setahu kami adanya di SMA atau SMK. Nah, ternyata memang dunia ini berputar dengan cepat, ya, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Memang ternyata anak-anak sekolah pun sekarang di SD sudah ada namanya Science. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah itu guru-guru kita tugaskan beserta kepala sekolah dan pengawas untuk mengikuti program hebat dari Pertamina Hulu Rokan ini kerjasama dengan Sikis Bandung. Untuk itu tepuk tangan dulu buat Pertamina Hulu Rokan. Bapak Ibu sekalian, kita ketika itu sudah melewati N1, N2, OJL1, OJL2 sampai hari ini merupakan puncak dari kegiatan ini, dari program hebat ini, yaitu Expo. Walaupun kemarin sempat tertunda beberapa saat dikarenakan sesuatu dan lain hal, tetapi kami yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Sikis ini sangat luar biasa sabar, ya, menunggu di Zoom, tunggu dari siap belum hadir, dari Megalis belum hadir, Bu Popi, Pak Reza, Pak Suhi, ya Allah sabar-sabarnya teman-teman ini. Alhamdulillah, ini patut kita contoh kesabaran seperti ini. Bapak Ibu, kami sudah merasakan satu ikatan batin yang kuat karena sudah hampir setahun bercengkerama dengan teman-teman, dengan Bu Direktur beserta seluruh jajaran, Bu Popi, Pak Reza, Pak Sohe, Bu Lintang, dan teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan. Rasanya seperti sudah akrab, sudah keluarga, tetapi hari ini nampaknya akan berakhir. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali. Ternyata sudah banyak produk yang dihasilkan selama beberapa bulan ini. Nanti insya Allah kita akan sama-sama berkunjung ke masing-masing stand, apa yang ditampilkan dari hasil program hebat ini, produk-produk yang dihasilkan oleh guru-guru hebat kita, oleh siswa-siswa kita. Kami berharap Bapak Ibu sekalian mewakili seluruh teman-teman, seluruh observer, tentunya kegiatan ini tak sampai hanya di sini. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru, kegiatan ini dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Lanjut? Mumpung dari PHR ada,
dari Xiaomi ada, ini nampaknya tugas Pak ke depan, nampak kegiatan ini harus dilanjutkan karena kami yakin langkah pertama merupakan pengalaman untuk kedepannya lebih bagus lagi. Tepuk tangan untuk PHR. Saya tak panjang-panjang perkataan, kesan pesannya kami mengucapkan terima kasih karena banyak ilmu yang kami dapat, banyak pengetahuan dari benda-benda bekas, semuanya bisa menjadi satu produk yang bisa ditampilkan dari program hebat ini. Ya. Kemudian harapan kami ke depannya, ini didengar oleh angin. Mudah-mudahan ini ke depan lebih banyak lagi Pak pesertanya, bukan hanya satu kepala sekolah SD, satu kepala SMP, masing-masing satu guru, tapi ke depannya mungkin bisa melibatkan paling tidak sekolah imbas yang kita undang kemarin bisa diikutkan untuk pembelajaran STEM ke depannya. Tepuk tangan dulu. Mari mengukur kelapa puan, puding cermai dibuat lepat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pembelajaran STEM selesai, mudah-mudahan mendapat berkat. Lebatlah batang padi jerami, lebat bersemai di dalam bakul. Amatlah senang rasa di hati, hajat sampai, niat pun terkabul. Senandungkan lagu di pagi hari. Cukup sekian, terima kasih. Tahun depan berjumpa lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Penanggung Rokan yang telah memberikan kepercayaan dan bekerjasama dengan sangat baik kepada kami Sebakitek Insayan dalam menyelenggarakan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas dalam pembelajaran STEM di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan. Program ini menunjukkan aksi nyata dari PT Pertamina Hulu Rokan dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial pada masyarakat di wilayah Hulu Rokan dan juga menunjukkan direalisasikan dalam bentuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Riau sebagai upaya menyediakan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik, khususnya di dalam pembelajaran STEM dengan mengimplementasikan pembelajaran STEM. Saya pun menyampaikan terima kasih kepada Dinas Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendidikan Kabupaten Dumai, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru, serta Dinas Kabupaten Siak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada kami selama penyelenggaraan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Sebakitek Insayan atau SERKIS adalah lembaga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendapatkan mandat dari 11 Menteri Pendidikan di Asia Tenggara untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan IPA di Asia Tenggara. Kami senantiasa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dalam melaksanakan mandat tersebut. Salah satunya kami laksanakan melalui kerjasama dengan PT Pertamina Hulu Rokan, dan melalui program ini antara Sebakitek Insayan dan PT Pertamina Hulu Rokan selaras dengan arah kebijakan Kemdikbudristek dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Program ini kami rancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif dalam mengimplementasikan pembelajaran STEM, di mana setelah kami berikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai ekosistem pendidikan, kami tindak lanjut dengan pembimbingan baik secara daring maupun luring dalam proses implementasi pembelajaran STEM, baik itu di sekolah dan diseminasi kepada guru kepala sekolah di sekolah imbas. Mulai dari tahap 1 yaitu in-service pertama hingga kegiatan diseminasi, program ini telah diikuti oleh 143 peserta
itu yang diikuti awal sekali, terdiri atas 21 pengawas sekolah, 40 kepala sekolah, 38 guru SMA, 22 guru SMP, dan 22 guru SD dari 7 kota dan kabupaten. Selain itu terdapat 290 orang sebagai multi effect atau dampak dari kegiatan ini yang terdiri atas 240 guru, 86 kepala sekolah, dan keseluruhan imbasnya kepada 108 sekolah, sehingga jumlah total penerima manfaat dari program ini sebanyak 533 sekolah. Hadirin yang kami muliakan, evaluasi pada level 3, alhamdulillah semua kepala sekolah mendukung pelaksanaan implementasi pembelajaran STEM. Dukungan dimulai dari memfasilitasi guru peserta pelatihan untuk mensosialisasikan hasil pelatihan kepada guru mata pelajaran lain di lingkungan sekolah. Kepala sekolah pun memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran STEM di kelas peserta masing-masing, dan juga mendukung guru yang telah mengikuti pelatihan untuk fokus pada penerapan pembelajaran STEM di kelasnya. Kepala sekolah juga telah memiliki kebijakan dan strategi yang mendukung pelaksanaan STEM di sekolah. Salah satu contoh kebijakan kepala sekolah yaitu mendorong guru untuk mengimplementasikan pembelajaran STEM dalam implementasi kurikulum merdeka, khususnya pada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ibu dan Bapak yang saya hormati, evaluasi di level 4 secara umum bahwa para peserta menunjukkan keterampilan dalam melaksanakan engineering design proses selama pembelajaran STEM secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, melakukan pendampingan penelitian kepada siswa, pendampingan perancangan, pembuatan uji coba serta mengomunikasikan. Melaksanakan engineering design proses secara sistematis memudahkan peserta didik dalam membuat solusi untuk masalah yang dihadapi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, evaluasi pada level 4, alhamdulillah secara umum pembelajaran STEM telah melaksanakan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. PT Pertamina Hulu Rokan bersama Senior Data Science telah sukses menyelenggarakan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam pembelajaran STEM di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan. Dimulai pada bulan Juli 2022, program diawali dengan fokus group discussion, persiapan penyelenggaraan program, dan survei sampel sekolah sasaran di 7 kota kabupaten wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu. Tahap ini menghasilkan data survei sekolah-sekolah sasaran yang akan berpartisipasi dalam In-Service Training 1 pelatihan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam pembelajaran STEM. Dilanjutkan dengan In-Service Training 1 pelatihan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam pembelajaran STEM pada tanggal 8 hingga 13 Agustus 2022 diikuti oleh 143 peserta dari wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang terdiri dari 21 orang pengawas sekolah, 40 orang kepala sekolah, 38 guru SMA, 22 orang guru SMP, dan 22 peserta guru SD. Para guru partisipan mendapatkan materi pembelajaran STEM dan mendapatkan bimbingan dalam pengembangan skenario pembelajaran STEM, lembar kerja siswa, serta instrumen penilaian yang akan mereka kembangkan kembali pada tahap on the job learning 1 dan diimplementasikan di tahap on the job learning 2 di kelasnya masing-masing. Sementara itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan instrumen pengawasan proses pembelajaran STEM. Tahap on the job learning dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga Januari 2023. Dalam tahap ini, para peserta guru mengembangkan perangkat ajar pembelajaran STEM yang terdiri dari rencana pembelajaran dan lembar kerja peserta didik, kemudian mengimplementasikannya di kelas. Tahap on the job learning menghasilkan 82 rencana pembelajaran dan sebanyak lebih dari 2.870 siswa mengikuti pembelajaran STEM. Di In-Service Training 2, para peserta ikut berperan serta dalam diseminasi pembelajaran IPA terintegrasi STEM yang diselenggarakan pada tanggal 15, 16, dan 28 Februari 2023 di masing-masing sekolah sasaran. Pada In-Service Training 2, para peserta membagikan pengalaman mereka dalam mengembangkan perangkat ajar dan mengimplementasikan pembelajaran STEM di kelas.
sebanyak 289 guru dan kepala sekolah dari 108 sekolah bebas menerima diseminasi pembelajaran STEM. Penghujung program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam pembelajaran STEM di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan adalah Expo hasil implementasi pembelajaran STEM. Expo ini menjadi tahap akhir yang menutup serangkaian program kolaborasi PT Pertamina Hulu Rokan dengan Simio Kitatin Science. Sebanyak 21 booth pameran dari 7 kota kabupaten wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan menampilkan lebih dari 82 produk hasil implementasi pembelajaran STEM karya siswa SD, SMP, dan SMA. Diharapkan, kerjasama ini dapat meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam pembelajaran STEM dan memberi dampak positif pada kualitas edukasi para peserta didik. Berikut testimoni beberapa guru yang telah mengimplementasikan pembelajaran STEM. Kami sangat senang dapat mengimplementasikan pembelajaran STEM. Perubahan sikap siswa sangat terasa dalam mengikuti pembelajaran IPA. Mereka lebih bersemangat dan lebih aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Yumanita SPD, guru SMPN 1 Bangko, dan Hajah Kasmigrita SP, guru SMPN 2 Kuba, Kabupaten Rokan Timur. Setelah mengimplementasikan pembelajaran STEM, saya cukup antusias melihat proses pembelajaran anak. Anak lebih enjoy ketika dapat menemukan pengetahuan sendiri dan melakukan aktivitas pembelajarannya sendiri. Saya merasa berhasil melakukan pengalihan proses pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Novis Nikita Adianti SPD, guru SD Negeri 1 Salu, Kabupaten Kampar. Saya merasa ada kepuasan tersendiri setelah mengimplementasikan pembelajaran STEM di kelas. Saya melihat siswa lebih cepat memahami materi ajar yang diterapkan dalam pembelajaran STEM. B. Rina Handayani SPD, guru SMPN 1 Minas, Kabupaten Siak. Setelah saya mengikuti pelatihan pembelajaran STEM, saya langsung mengimplementasikannya di kelas. Hasil yang diperoleh sangat luar biasa. Siswa lebih berpikir kritis dan menciptakan inovasi sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi saat proses pembelajaran. Riza Yustika Sari, MPD, guru SMA Negeri Plus, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada PT Pertamina Hulu Rokan dan semua pihak atas terselenggaranya program ini, dan kami mohon Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau dan dalam hal ini Bapak Kepala Bidang untuk membuka kegiatan expo dan sekaligus menutup rangkaian program latihan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas dalam pembelajaran STEM di wilayah kerja Rokan PT Pertamina Hulu Rokan. Ibu Bapak izinkan untuk menutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Bila bumi lancang kuning tempatnya para raja yang adil dan berakhlak mulia. Mari bergerak bersama mewujudkan cita-cita. Ciptakan penerus bangsa yang berjaya di dunia. Terima kasih atas perhatian dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Kapit SMA, Bapak Purnanes dari Pamitian MPD, Bapak Ibu Kepala Dinas atau mewakili dari 7 kabupaten kota yang hadir pada hari ini, Kepala STK Migas yang diwakili oleh Ibu Safitri Andani, segenap guru, kepala sekolah, pengawas yang menjadi sasaran dari program pembelajaran STEM yang hadir di Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru. Terima kasih untuk tuan rumah yang sudah menyiapkan persiapan yang dibutuhkan pada hari ini. Dan tentu saja yang saya banggakan dan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Dr. Indrawati selaku Direktur
psikis yang mengawal program ini sampai dengan tuntas pada hari ini. Dan memang ya, kalau melihat tadi beberapa sambutan disebutkan bahwa ini bukanlah akhir, tetapi ini adalah awal perjuangan yang sebenarnya. Pertama kali saya tanyakan ke Bu Indrawati adalah apa impact-nya. Tadi alhamdulillah tadi beliau sampaikan level 1 sampai dengan 5. Ini sangat penting karena segala sesuatu yang kita lakukan kita harus ukur sejauh mana impact yang bisa dirasakan. Saya tadi titip 1 atau 2 slide yang mungkin bisa ditayangkan. Cuma problemnya adalah rupanya tidak bisa dilihat dari belakang. Jadi saya izin ke bawah. Sudah tayang? Baik Bapak Ibu, kalau melihat tayangan ini ya, mungkin sangat jamak dilihat di YouTube ataupun di sosial media. Sangat sering kita lihat dan komentarnya luar biasa. Banyak sekali komentar julid, nyinyir, apa guys? Yang keluar dari netizen kita, terutama 62 ya, netizen 62. Yang selalu mengatakan bahwa jorok banget. Ya, kok bisa ya mereka mulai dari membuat makanan, menyajikan makanan, bahkan sampai pada menyerahkan makanannya kepada customer mereka, sampai mencuci bekas dari customer mereka pun rupanya luar biasa joroknya. Dan itu selalu menjadi komen-komen yang negatif. Mungkin Bapak Ibu banyak ketawa karena banyak nonton ya kayak gini ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, saya terkesan dengan capture ini ya. Kesannya apa sebenarnya? Kita boleh lihat di slide berikutnya. Ini terjadi di India ya, tadi itu terjadi di India. Tapi Bapak Ibu coba slide berikutnya yang ini ya, yang ditayangkan sekarang. Itu muka-muka orang mana Bu ya? India ya, Bapak Ibu ya, India semua ya. Itu adalah CEO, CFO, COO dari global company yang dia beroperasi di Amerika, di Eropa, mungkin di Inggris juga ada, Silicon Valley pastinya banyak ya. Itu semuanya India. Kalau saya baca beberapa artikel, 30% CEO global company itu ada dari India. Coba Ibu tadi membayangkan bagaimana, Bapak Ibu yang membayangkan bagaimana slide 1 yang begitu joroknya orang India, tetapi di slide kedua buahnya orang India. Saya ingin menanamkan satu semangat saja. Ini buat descendant kita bersama Bapak Ibu. Kita memiliki modal yang mungkin jauh lebih oke dibandingkan dengan yang ditunjukkan di slide pertama tadi. Dari sisi apa? Makanannya mereka berempah, kita pun berempah. Ya. Bahannya sama. Mereka karbo, kita pun juga banyak karbo. Mereka ada sayuran, kita pun banyak sayuran. Ya. Kemudian mereka sekolah, kita juga punya sekolah. Yang membedakan kita hanya mereka peradabannya terlahir lebih dahulu dibandingkan kita. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk tertinggal. Bahkan kalau kita lihat sekarang, restoran-restoran kita se-PKL-PKL-nya sekalipun nggak gitu-gitu amat, gitu ya. Artinya kita, walaupun peradaban kita lebih belakangan muncul, tetapi sebenarnya kita rupanya lebih berbudaya saat ini, kalau boleh dibilang dari konteks makanan. Tetapi apa yang kemudian menjadikan India itu begitu menguasai di kancah global? Orang India itu banyak kemudian dikenal sebagai seorang profesional yang jago dalam communication skills, jago dalam storytelling, jago di dalam logical thinking, jago di dalam pemecahan masalah. Yang semuanya itu Bapak Ibu kontekstual dengan apa yang kita pelajari sekarang, karena mereka sejak kecil terbiasa dengan pendidikan yang berbasiskan STEM. Boleh tepuk tangan.
mulai dari mereka sekolah dasar, menengah, sampai menengah atasnya, itu mereka sudah terbiasa mengikuti pembelajarannya itu dengan metode ini. Sehingga kemudian ketika pada level perguruan tinggi mereka sudah siap untuk kemudian bergaul dengan para mahasiswa dari negara manapun di negara-negara yang memiliki level pendidikan yang sangat tinggi. Tadi sempat ngobrol dengan Chandrawati. Di Amerika, orang India banyak sekali yang kuliah di sana. Harvard, MIT segala macam itu udah tempatnya orang India. Sangat mudah untuk menemukan mahasiswa dari India dibandingkan dengan Asia lainnya. Mungkin saingannya terdekat adalah China. Tapi kalau kita mungkin masih perlu ini. Nah, keberadaan STEM ini adalah untuk supaya kita bisa mengikuti jejak positif yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang ada di depan kita. Kemudian kita kalau bisa menyalip kemudian di tikungan. Karena apa? Kita disebutkan memiliki menyalip di tikungan gitu. Yang kemudian harusnya bisa menjadi modal utama kita menjadi the leading country nanti di tahun 2045. Bahwa Presiden menyampaikan kita akan menjadi the fifth gitu ya, kelima, negara terbesar kelima di dalam ekonomi. Tapi kalau misalkan kita kemudian SDM-nya tidak betul-betul ditata, maka ekonomi yang besar itu lebih disebabkan mungkin karena konsumsinya yang besar. Ini yang kita harus hindari bersama-sama. Sehingga STEM itu kita harapkan menjadi satu modal dasar untuk kemudian bagaimana peserta didik kita menyiapkan diri dalam konteks mentality untuk satu, bersikap kritis, logical thinkingnya lebih kuat, inovasinya lebih keren. Selain STEM kita ada pendidikan vokasi. Lalu kemudian kita juga berikan beasiswa. Beasiswa juga tidak hanya S1. S1-nya pun kita buat itu sedemikian rupa di Petrotech. Karena kita punya minyak di bawah, ya kan? Kalau untuk yang engineering yang lain kita juga punya minyak di atas sawit, ya kan? Jadi makanya PHR betul-betul mendorong supaya semakin banyak resources yang ada dari Riau itu bisa membangun Riau, bahkan Indonesia, bahkan juga mungkin jadi the global leaders yang kita inginkan. Nah, apa selain beasiswa? Mungkin kami boleh sampaikan ya. Selain kita memberikan beasiswa S1, tahun ini Bapak Ibu adalah tahun pertama PHR mengirimkan 2 orang mahasiswa terbaik S1 untuk dikirimkan ke universitas di Amerika Serikat. Kita akan kuliahkan mereka di Western. Jadi seluruh biaya kita mengiatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di tempat ini dalam rangka acara penutupan Exco implementasi pembelajaran STEM yang dilaksanakan ya, kerjasama antara SIA MIO dengan ya, Pertamina Horokan. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, permohonan maaf daripada Bapak Kepala Dinas, waktu bersamaan ada kegiatan di Rokan Hilir. Kami pun tadi ya terlambat karena ada acara yang sangat penting juga ya, FGD, diskusi seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya, sebagian hadir di sana, sebagian ada di sini ya. Jadi sekali lagi kami ya, mohon maaf. Ucapkan terima kasih banyak kepada pihak SMAD yang baru yang telah melakukan dijadikan lokasi penyelenggaraan Expo. Dari arah itu nanti ngumpulin sisa resinnya Bu. Nah, ya dia nanti ngumpulan otomatis kan udah ada bagian yang udah lebih murni Bu, udah nggak ada pengulangan. Nah, bagian yang
Kalau ini saluran masuk udaranya kan, nanti kalau kita mau apanya, mau nyetes dulu berapa kecepatan masuk udaranya, kita pakai ini. Begini kan ya, kita atur. Nanti berapa udara yang dia masukkan kita. Kalau kita mau cepat dia bernafas, Stand Rokan Hilir, SMA 3 Bakti Pusako, mata pelajaran biologi dan fisika. Stand Rokan Hilir ini adalah salah satu produk STEM dari mana Ibu? SMP? Kami dari SMP Negeri 1 Bangko. Ya. Ini adalah hasil dari SMP Negeri 2 Kuba Babu Salam. SMP Negeri 2 Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Apa nama produknya Ibu? Miniatur pompa minyak angguk-angguk. Ya, jadi penerapan ini adalah hukum hidrostatis dan Pascal ya. Pascal. Jadi dengan prinsip menyedot cairan minyak dari dalam kemudian mengalirkannya keluar ke penampungan. Tangki penampungan. Oke. Ini bagi kita Rokan Hilir nggak asing lagi ya. Kalau orang Rokan Hilir bilang pompa angguk-angguk ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Mesin utara itu berada di atas. Sedangkan ini ada mesin yang es krim utara di bawah. Untuk kedua mesin ini sama-sama menggunakan yang namanya iya. Ya. Silakan Ibu, inilah hasil karya-karya dari anak-anak hebat dan guru-guru hebat tentang pembelajaran STEM di sekolah. Semoga dengan adanya kunjungan yang dari ibu-ibu hebat ini yang ada di Provinsi Riau dan juga membawa anak-anak hebat kita memberikan inspirasi ke depannya. Pembelajaran STEM itu ternyata mudah, berangkat dari masalah. Seperti apa masalah yang diangkat, maka di dalam ada EDP-nya yang perlu kita buat oleh guru-guru hebatnya. Jadi tidak berbeda dengan prakarya. Kalau prakarya itu hasil, hasilnya tidak tahu benar hasil. Kalau kita tidak, kalau di STEM itu ada EDP-nya, engineering-nya, kemudian apalagi lupa saya, intinya Engineering, design and process. iya, ya. jadi semoga ini bisa kita terapkan di pembelajaran IPA, matematika dan juga seni juga bisa kita laksanakan. Intinya sangat bermanfaat untuk guru-guru hebat yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih buat. Terima kasih dengan Ibu siapa Bu? Sama Ibu Winda, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak, didampingi oleh kabit hebat saya. Dan Kepala Sekolah hebat negeri saya juga. Ini Pak Novendri adalah kabit GTK Kabupaten Siak yang hadir mendukung kegiatan kami. Semangat Bu ya, semangat semuanya. Nggak boleh pakai mesin cuci lah kan. Paling cucinya ya dicuci.
Powerbank buatan anak itu, powerbank buatan anak. Anak mau powerbank sendiri. Intinya baterai di rakitnya.